Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini saya akan membahas topik tentang finite state machine untuk tugas besar 1 perancangan berbasis FPGA. Untuk nama-nama kelompok tersebut adalah Arga Gilang Rolanda, Miftah Sofan Muwafaq, Akbar Hadi Saputro, dan juga Fajar Dwi Setiawan. Finite state machine atau biasa disebut dengan FSM adalah sebuah model komputasi matematik yang biasa digunakan untuk mendesain program komputer dan sequential logic circuit. Mesin ini juga dianggap sebagai sebuah mesin abstrak yang bisa menjadi satu dalam jumlah keadaan yang terbatas. Sebuah FSM digambarkan dengan sebuah daftar atau urutan dari keadaan atau state, kondisi, pemicu atau triggering untuk setiap kondisi atau condition. Untuk jenis dari FSM tersebut ada dua, yaitu Moore dan juga Mealy. Mealy adalah yang nilai outputnya ditentukan berdasarkan state. Namun untuk Mealy nilai outputnya ditentukan oleh state dan juga inputnya. Perbedaan dari masing-masing jenis tersebut berikut di tabel ya. Dimana perbedaan pertama adalah untuk Mealy, output tergantung pada keadaan sekarang dan masukan sekarang. Namun untuk Moore, output hanya bergantung pada keadaan sekarang. Perbedaan kedua pada Mealy adalah umumnya ia memiliki lebih sedikit state. Namun untuk Moore, ia memiliki lebih banyak state. Kemudian yang ketiga, nilai dari fungsi output adalah fungsi dari transisi dan perubahan ketika logika input pada keadaan sekarang selesai. Untuk Moore, nilai dari fungsi output adalah fungsi dari keadaan saat ini dan perubahan pada tepi jam setiap kali perubahan keadaan terjadi. Untuk Mealy yang terakhir, perbedaannya adalah mesin Mealy bereaksi lebih cepat terhadap input. Mereka umumnya bereaksi dalam siklus clock yang sama. Namun untuk Moore, lebih banyak logika diperlukan untuk memisahkan kode keluaran yang mengakibatkan penundaan sirkuit lebih banyak. Mereka umumnya juga bereaksi dalam satu siklus clock. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan FSM jenis Mealy, di mana diagram transisinya adalah sebagai berikut dengan ketentuan terdapat 4 step, yaitu M0, M1, M2, dan juga M3. Dan juga menggunakan output 1 dan 0 dan yang akan menghasilkan input bilangan desimal. Langsung saja kita buka aplikasi Siemens-nya. Ini adalah program VHDL modul untuk simulasi sederhana untuk FSM Mealy, dimana di sini terdapat port, yaitu port input, clock, reset, key sebagai Mealy outputnya memiliki 3 digit bilangan yang nanti akan diubah ke desimal, dan juga M atau step tersebut yang nanti akan mewakili step berapa. Step tipenya atau inisialisasinya sebagai berikut, yaitu ada M0, M1, M2, dan juga M3 sebagai inisialisasi nanti. Untuk program pertama, ketika reset nanti bernilai 1, maka step akan berjalan di M0. Namun ketika clock bernilai 1, maka
akan menuju ke step selanjutnya. Kemudian masuk ke program combination logic, di mana seperti yang disebutkan tadi, key ini adalah mewakili value dari output menggunakan 3 digit angka, 3 digit angka binir ya, nanti akan diubah ke desimal, dan juga ada M yang mewakili step position. Di sini program atau skenario yang akan nanti dibuat, di mana M0 yang diinisialisasi M dan juga 00, di mana 00 ini adalah bilangan biner untuk 0 desimal. Ketika M0 ini diberi input 0, maka key juga akan bernilai 000 atau 0 dalam bilangan desimal. Berikut adalah diagram transisinya ya. Ketika M0 diberi input 0, maka key atau nilai output akan bernilai 0 dan step selanjutnya adalah M0. Maka ketika M0 diberi input 0, maka dia hanya akan looping di stage tersebut. Namun, jika key bernilai 1, maka stage akan berpindah ke M1. Jika input bernilai 1, maka nilai output akan bernilai 1 dan akan bertransisi ke stage M1. Setelah M1 diwakili oleh M01. Jika input diberi 0, maka key akan bernilai 101 atau 2 dalam desimal dan menuju stage M0. Jika M1 diberi input 0, maka akan menghasilkan output 101 atau 2 dan menuju stage 0. Jika tidak, key akan bernilai I akan diberi nilai 1 dan key akan bernilai 011 atau desimalnya 3 dan stage selanjutnya akan menuju stage M2. Di stage M2 yang diwakilkan dengan M10 atau dalam desimal 2, jika input diberi 0, maka key akan bernilai 100 atau 4 dalam desimal dan akan menuju stage M2, yang artinya dia hanya looping di stage M2 jika diberi nilai input 0. Namun jika diberi input nilai 1, key akan bernilai 101 atau dalam desimal 5 dan menuju stage selanjutnya yaitu M3. Untuk M3 diwakili dengan bilangan 11 atau 3 M3 dalam desimal. Jika diberi input 0, maka key akan menghasilkan 110 atau dalam desimal itu 6 dan menuju stage M1. Namun jika diberi input 1, maka key akan bernilai 111 atau 7 dalam desimal dan menuju M0, balik menuju stage awal. Ini adalah diagram transisinya yang diwakilkan dalam suatu program. Setelah itu, untuk simulasi, kita menuju simulasi dan program tersebut. Di sini adalah skenario untuk test bench, di mana di sini ada sinyal-sinyal di mana ada sinyal input dan juga output. Program clock akan berjalan selama 10 nanosecond per cycle. Jadi satu siklus clock akan berjalan selama 0 nanosecond, dimana
dimana di sini ada clock periodenya clock periode selama 10 nanosecond. Jadi nanti setiap puncak dan juga lembah itu dihitung satu cycle, dimana mewakili 1 dan juga 0. Ketika 0 adalah setengah dari clock periode selama 10 nanosecond, juga 1 adalah setengah periode dari clock periode tersebut, yaitu masing-masing berarti selama 5 nanosecond. Ini adalah skenario yang akan disimulasikan pada test bench, dimana case pertama adalah input T akan menjadi 1 selama 20 nanosecond. Kemudian case 2, input reset akan 0 dan juga input juga akan 0 selama 20 nanosecond. Kemudian inputnya akan diberi value 1 selama 10 nanosecond dan juga setelah itu 0 untuk input selama 10 nanosecond. Kemudian untuk case 4-nya akan diberi secara berturut 10101 selama 20 detik dan 10 detik dan 20 nanosecond, 10 nanosecond, dan terakhir 50 nanosecond. Kemudian terakhir input reset akan diberi nilai 1 selama 10 nanosecond. Itu adalah program skenario untuk test bench. Setelah itu coba kita simulasikan. Nah, ini adalah skenario simulasi yang tadi ada di program. TI mewakili input, TQ adalah value dari output, dan juga M adalah state, dimana clock ini akan berjalan satu cycle selama 10 nanosecond dengan masing-masing 1 dan 0-nya 5 nanosecond. Untuk output, key masih berbentuk bilangan biner, akan kita coba ubah ke bilangan desimal. Begitu juga untuk state-nya. Untuk lebih mudah, kita coba untuk berubah warna sinyal. Berikut adalah hasil simulasi test bench untuk program WDL FSM Meli yang tadi dipaparkan. Sesuai program tadi, input reset akan diberi nilai 1 selama 20 nanosecond, dan juga setelah 20 nanosecond clock dan reset akan bernilai 0 selama 20 nanosecond juga. Kemudian ketika input diberi nilai 1, maka key akan bernilai 1. Dalam cycle tersebut, maka M atau step akan beralih ke step M1, di mana step M1 itu
ketika inputnya masih di P1 maka akan menghasilkan output 3 sampai siklus clock tersebut selesai, satu siklus selesai. Kemudian ketika input diberi 0 maka dalam step M1 ketika input diberi nilai 0 maka output akan bernilai 2 dan step akan kembali ke step M0 itu, dimana step M0 ketika diberi input 0 maka akan menghasilkan Q0 dalam cycle tersebut. Kemudian dalam step M0 ini akan balik lagi ketika diberi input 1 maka Q akan menghasilkan input 1 dan menuju M1. Pada M1 ketika cycle selesai dan input masih ditekan, input masih bernilai 1, maka pada step M1 output akan menghasilkan 3 dan beralih menuju M2. Pada M2 ketika input diberi nilai 0 maka output akan bernilai 4 sampai input diberi nilai 1 maka pada step M2 output akan bernilai 5 dan menuju step M3. Ketika step M3 ketika inputnya masih 1 maka output akan bernilai 7 sampai siklus selesai. Pada step M3 ketika input diberi nilai 0 maka akan menghasilkan output 6 dan menuju state 1, balik menuju state 1. Kemudian langsung pada stage 3 ketika input diberi nilai 1 maka step akan balik ke step awal yaitu M0. Siklus akan berulang seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.